Namulaikan Allah Ta'ala. Tapi sebagian orang mengatakan hari kelahiran Nabi hari Senin itu juga merupakan hari wafatnya Nabi hari Senin. Bagaimana kita bergembira? Ini hari lahir juga hari wafatnya. Maka sunnah mulaikan para ulama mengatakan kalau hari wafat di dalam syariat ini, di dalam agama ini, kita tidak boleh menggunakan hari wafat itu sebagai hari berkabung. Tetapi di dalam syariat ini hari kegembiraan itu yang harus ditampakkan, bukan hari berkabungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang disuruh cerita-ceritakan itu nikmat, musibah-musibah itu jangan dicerita-ceritakan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira atas rahmat Allah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada rahmat yang lebih besar melebihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, melebihi diutusnya baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan menampakkan kegembiraan itu caranya macam-macam. Kalau ini membaca selawat assalamu alaik zainal anbiya'i, nah ini juga satu kegembiraan juga. Assalamu alaik adqal adqiya'i, ini satu kegembiraan juga. Kegembiraan itu bentuknya macam-macam. Kalau kita ini Masya Allah malaikat Allah Ta'ala menampakkan kegembiraan itu dengan it'amut ta'am, memberikan makanan, ini satu bentuk kegembiraan juga dalam agama. Karena disunahkan walimah untuk temanten, walimah untuk khitan. Ini menunjukkan bahwa kegembiraan itu di dalam agama itu bisa dengan bentuknya memberi makanan. Bisa juga semuanya kegembiraan itu dengan menabur rebana. Nah, ketika Nabi pulang dari satu pertempuran dengan selamat, seorang wanita datang, ya Rasulullah, saya bernazar kalau engkau selamat saya akan tabur rebana ini ya Rasulullah, bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu bernazar ya bolehlah. Maka dia nabuh pleng plong ya. Nabi diam aja, tapi begitu Sayyidina Umar datang, wanita tadi ketakutan langsung berhenti. Jadi sunnah malaikat Allah Subhanahu wa taala menampakkan kegembiraan ini juga bisa dengan kita berdiri marhaban ya nural aini. Ini juga satu rasa kegembiraan. Rasa kegembiraan ini bisa ditampakkan dengan macam-macam hal. Dan ini juga masyru'. Ketika ada tamu, kita disunahkan berdiri untuk menyambut tamu tadi. Nah, ketika Sa'id ibn Ubadah, Sa'id ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu datang ke majelis Nabi, maka Nabi mengatakan, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah kamu untuk menyambut pimpinan kamu. Nah. Jadi kegembiraan dengan cara berdiri ini juga satu hal yang ma'ruf di dalam agama. Sehingga semulaikan Al-Imam Ar-Barzanji mengatakan, "Hadza wa qad istahsana al-qiyama 'inda dzikri maulidihi a'immatun zawir riwayati wa rawiyah. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ghayata maramihi wa marmah." Demikianlah banyak imam-imam yang punya riwayat dan punya pemikiran. Mereka telah menganggap baik ketika disebut cerita mengenai kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap baik untuk kita berdiri.
Ini tidak ada dalilnya khusus dari Quran, dari hadis, tidak ya. Tetapi ini semulaikan dianggap baik ya. Dianggap baik oleh para ulama ya. Karena apa? Karena ini bagian dari menampakkan farah, makan kegembiraan dengan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang menjadikan takzim kepada Nabi merupakan puncak tujuannya dan puncak kegembiraannya, puncak maksudnya. Masya Allah. Ini baik, ini bukan kok terus sunnah atau bukan, ini termasuk dianggap baik gitu. Baik urfan. Secara uruf itu baik. Orang menampakkan kegembiraan dengan berdiri itu baik. Jadi semulaikan ringkesnya, semulaikan acara-acara maulid yang seperti kita lihat sekarang ini, asalkan bersih dari hal-hal yang dilarang syara. Jangan kemudian laki-laki perempuan campur, menari-nari. Nah ini bukan maulid, ini namanya semulaikan adalah. Ini menyakitkan hati Nabi namanya ini kan. Tapi kalau namanya maulid ini dengan cerita kelahiran Nabi, baca selawat untuk tertanam satu kecintaan kepada Nabi, mengingati kehidupan Nabi. Ini bukanlah perkara yang dilarang, bahkan itu perkara yang digalakkan. Bahkan tadi dalam khutbah Jumat tadi saya ceritakan di dalam majlis Nabi di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi, kadang-kadang dilantunkan syair-syair memuji-muji Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW ada di situ. Dan Rasulullah gembira. Rasulullah gembira karena memuji Nabi maknanya memuji agama. Memuji agama, memuji Allah, malaikat. Lain, memuji Nabi dengan memuji orang lain lah, lain malaikat. Maka ketika Hasan radhiyallahu ta'ala anhu melantunkan syair-syair di Masjid Nabawi, maka Sayyidina Umar itu liwat. Itu kelihatannya Sayyidina Umar enggak senang gitu. Maka Hasan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, dulu saya melantunkan syair di sini ini di saat ada orang yang lebih baik dari kamu dan saya tidak dimarahi." Maka Sayyidina Umar ya diam saja. Karena Sayyidina Umar tipenya itu tipe Pakistani, ngotot, nggak seneng yang bangsa lagu-lagu, barang pokoknya ngotot, kenceng. Lah tidak semua orang bisa begitu itu semulaikannya. Nah, Rasulullah itu apa itu luas, maksudnya itu macam-macam mizaj, macam-macam watak itu ditampung semua. Bukan semua orang itu harus seperti Sayyidina Umar semua, tidak. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi ringkesnya ini saya cerita seperti ini supaya kita ini jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang membid'ahkan orang maulid, apa-apa dibid'ahkan dan sebagainya. Ini dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang hatinya itu keras, yang hatinya itu kasar, badui. Ini orang-orang begini ini ya wis nggunen dhewe, tapi aja nyalah-nyalahne wong. Karena ini sudah berjalan di Jamaahirul muslimin, hampir seluruh dunia namanya maulid itu. Di negeri-negeri Arab. Secara resmi itu seluruh negeri Arab ini 12 Rabiul Awal juga bikin maulid itu. Di Mesir, di Suriah, di Yaman, di mana-mana, di seluruh dunia. Jadi jangan kamu kira ini perkara yang mafrughun minhu lah, sebetulnya perkara yang sudah selesai pembahasannya sebetulnya. Asalkan kita bikin maulid ini dengan penuh kekhusyuan, penuh dengan merenungi kehidupan Nabi, sehingga setelah maulid ini terjadi semangat untuk meneruskan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah maksudnya. Itulah maksudnya.
Nah, oleh karena Allah saya kira itu terus kita akan cukup ya. Sekarang kita doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا تولت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا تولت أمره ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا عندنا على قضائها ويسرتها ونجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا منتهى كل شكوى ويا سمع كل نجوى يا منتهى آمالنا وغاية رغبتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك بأنك أنت الله والله إنك أنت الله والله إنك أنت الله والله إنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتقضي حاجاتنا وتؤمن روعاتنا وتستر عوراتنا وتجمع شملنا وتسمع شتات أمورنا خلنا احتلنا في شؤوننا كلها بارك لنا فيها بارك لنا فيها بارك لنا فيها كن لنا في شؤوننا كلها كن لنا في شؤوننا كلها أيدنا في أمورنا كلها أيدنا في أمورنا كلها كن لنا في شؤوننا كلها أيدنا في أمورنا كلها بارك لنا في أمورنا كلها بجاه سيدنا مولانا حبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاه أصحابه وذرياته والتابعين لهم إلى يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.